Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai hai. Halo. Hai hai. Halo. Apa kabar hari ini kalian? Baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semangat untuk belajar pembelajaran hari ini ya dari Ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doanya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme kita berdiri dulu ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Ya, berdiri tegap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali ya. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Nah, untuk kehadirannya, kalian jawabnya bukan hadir ya atau tidak hadir ya, tetapi dengan perasaan kalian saat ini. Baik itu sedih, bahagia, atau semangat ya. Yes. Aldi Ramdhani. Kenapa sedih? Agit Pahlevi Sukma. Semangat, Bu. Alhamdulillah. Ahna. Sakit. Ain Solihah. Alhamdulillah. Alvin Agustian. Semangat, Bu. Asep Alwi Saputra. Bahagia, Bu. Ayu Fitriani. Semangat, Bu. Semangat. Ajril. Semangat, Bu. Iya. Ica Rusmiati. Semangat, Bu. Semangat. Ita Listiani. Bahagia, Bu. Bahagia. Komarudin Ransanjani. Bahagia, Bu. Meli. Bahagia, Bu.
Miss Nasri Anjani. Semangat, Bu. Semangat. Muhammad Abdul Aziz Jamjami. Semangat, Bu. Rahma. Semangat, Bu. Semangat. Rizky Maulana. Semangat, Bu. Rizky Abdul Basit. Sakit. Sakit. Sandi. Semangat. Siti Marwah. Bahagia, Bu. Wildan Mubarak. Sakit. Sakit. Wita Yulita. Semangat, Bu. Semangat. Wulandari Ayuningsih. Semangat, Bu. Hizriya Nurmala. Semangat, Bu. Ada yang belum keabsen? Sudah semua. Sudah. Nah, mudah-mudahan yang sakit cepat diberi kesembuhan biar bisa masuk kelas dan belajar bersama lagi bersama kita ya. Terus yang tadi sedih, meskipun sedih tetap semangat belajarnya dan bahagia juga, harus juga semangat belajar. Terutama kalau yang lagi bahagia, di belajarnya juga pasti harus lebih semangat ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu mengevaluasi laporan statistik di media berdasarkan tampilan statistika dan representasi datanya. Alur tujuan pembelajaran sekarang melakukan prosedur perhitungan ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus, data kelompok, dan data tunggal. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, Ibu mau nanya nih, pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Distribusi frekuensi. Ada yang masih ingat apa rumus jangkauan itu? Ada, silahkan Meli. X max dikurangi X min. Apa itu X max? Artinya X max apa? Ya? Nilai maksimal. Nilai maksimal. Berarti kalau X min itu kebalikannya yaitu nilai minimalnya. Nah, ada yang namanya jangkauan, ada yang namanya banyak kelas. Kalau banyak kelas gimana rumusnya? Ya? 1/3,3 log N. Log N. N-nya apa? Banyaknya data. Nah, terus ada lagi yang namanya panjang kelas. Apa panjang kelas? Jangkauan dibagi banyaknya kelas. Kalau jangkauan kan seperti yang tadi ya, X max dikurangi X min, dan banyak kelasnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Nah, sekarang kita akan pembelajaran sekarang itu yaitu mean, median, dan modus. Kita ingat kembali di zaman SMP kita. Nah, mean itu apa sih? Rata. Kalau median? Nilai tengah. Kalau modus? Nilai yang sering muncul. Berarti minimal kalian tahu ya, apa itu mean, apa itu median, dan apa itu modusnya. Nah, sebelumnya Ibu akan melihatkan dulu kepada kalian dan kalian simak video pembelajaran hari ini ya. Sembari menyimak, Ibu akan membagikan bahan ajar kepada kalian.
Nah, sudah kalian simak videonya meskipun suaranya kecil ya, tidak kedengar sepenuhnya, tapi kan ada kata-kata ya di atasnya. Nah, ada yang bisa menyampaikan pemahaman tentang video ini yang berkaitan dengan min, median, dan modusnya. Ada yang bisa nggak? Jadi menceritakan tentang yang pertama, menceritakan dia itu mau beli tas, tapi dia kebingungan harga yang dengan budget uang yang dia punya. Yang kedua, dia mengetahui terkonfirmasi COVID di setiap desa. Dia tidak tahu mana yang warga yang sudah terkena COVID dan yang belum. Nah, itu kan permasalahannya. Nah, kaitannya dengan materi yang sekarang, min, median, modus. Bagaimana? Bisa dihitung dengan min, median, modus. Oh iya. Nah, berarti yang pertama itu kan video pembelajarannya itu tentang membeli tas. Kebingungan. Katanya berapa sih harga tas, kita nggak tahu ya. Nah, berarti kita cari dulu di beberapa toko, misalkan bisa dicari di beberapa toko, misalkan toko A, toko B, toko C, toko D, dan seterusnya. Kita mengambil data satu-satu antara harga tas yang mau dibeli tersebut, terus mengambil rata-ratanya. Kebanyakan nih harga berapa kalau dirata-ratakan dalam setiap toko tersebut. Jadi bisa pakai rata-rata, bisa pakai modus. Kalau modus berarti harga yang paling banyak, yang paling sering muncul atau si penjualnya itu didagangkan. Ya, harga yang paling sering dijualkan itu, harga pasarannya itu segitu, berarti itu adalah modusnya. Kalau mediannya, bisa nggak dipakai mediannya? Mediannya, bisa juga kita pakai median untuk membeli tas. Yaitu kita ambil datanya semuanya, harga semuanya data, terus ambil nilai atau harga di tengah-tengah. Jadi harga tengah-tengah itu harga yang tidak terlalu mahal atau harga yang tidak terlalu murah. Jadi harga tengah-tengah sekitaran segitu harga tas itu tersebut. Nah, begitu juga untuk permasalahan yang kedua tentang COVID-19. Nah, COVID-19 juga kan itu tentang data ya, sama. Yang berkaitan tentang data itu pasti berhubungannya pasti dengan min, median, dan modus. Ada lagi nggak selain membeli tas, terus COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian temukan kalau yang berhubungan dengan min, median, dan modus? Ada? Silakan Abdul Aziz. Iya, sensus suara bisa. Pembagian BLT. Pembagian BLT. Kalau di sekolah ada nggak? Di sekolah, misalkan. Jumlah siswa, ya. Kalau jumlah siswa bagaimana? Misalkan contohnya. Seperti baju batik yang jumlah siswa, jumlah anak yang belum kebagian baju batik. Bisa. Oh, jadi jumlah anak yang sudah kebagian baju batik dan yang belum kebagian baju batik, atau masalah gender. Jadi siswa SMA plus di sini yang perempuannya ada berapa, laki-lakinya ada berapa. Seperti itu ya. Nah, berarti mengerti ya untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang min, median, dan modus. Kita lanjut ke materinya. Silahkan kalian lihat bahan ajarnya. Nah, di sini di bahan ajar sebelumnya, sebelum ke bahan ajar, lihat di kalian ada bahan ajar. Bahan ajar itu adalah bahan ajar kalian untuk pemahaman materinya dalam pemahaman yang didapat untuk sekarang. Nah, sama ibu juga nanti dibagi LKPD sekarang. LKPD itu nanti sama ibu dibagi bahan ajar, menjelaskan bahan ajar kepada kalian, berarti kalian nanti isian ya, kan di bahan ajar itu ada titik-titik ya. Nah, titik-titiknya itu sembari ibu menerangkan kepada kalian tentang bahan ajar, tentang materi sekarang, sama kalian diisi sembari pemahaman kalian, sambil memahami, sambil menulis. Yang pertama,
ukuran pemusatan data tunggal. Di dalam statistikanya, pemusatan data itu ada yang namanya data tunggal dan data kelompok. Jadi kalau data tunggal itu, min itu rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data, median nilai tengahnya rumusnya setengah N ditambah 1, dan modus nilai yang sering muncul. Jadi modus itu bisa langsung dilihat kalau itu datanya data tunggal. Lihat aja nilai yang paling banyak itu adalah modus. Nah, contohnya seorang siswa mendapat nilai matematika sebagai berikut. 6, 7, 5, 8, 5, 7, 6, 6, 7, 6, 5, 8. Maka min, median, dan modusnya adalah berapa katanya. Nah, di sini kita urutkan terlebih dahulu. Kenapa diurutkan? Karena dalam median itu kan nilai tengah. Kalau nilai tengah itu harus diurutkan terlebih dahulu datanya, baru kita cari nilai tengahnya. Nah, untuk rata-rata yang pertama yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data berarti datanya itu dijumlahkan semuanya keseluruhan. Hasilnya yaitu 76. Dibagi berapa? 12. Hasilnya 6,33. Kalau median, setengah N ditambah 1. N-nya berapa? 12. Berarti 12 ditambah 1 sama dengan 13. 13 ditambah 2, 6,5. Nah, median si 6,5 itu bukan mediannya, tetapi datanya. Data yang terletak, data median ke 6,5. 6,5 itu terletak antara data keberapa dengan data keberapa? 6 dengan 7. 6,5 itu antara 6 dan 7 di tengah-tengahnya. Berarti harus dibagi 2 kalau tengah-tengah ya. Berarti 6 data ke 6 berapa? 6. Data ke 7 nah? 6. Berarti 6 ditambah 6. Jadi data ke 6 ditambah data ke 7 dibagi 2 karena setengahnya. Sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, untuk modus kita lihat atau langsung dilihat juga ada hasilnya. Nilai yang sering munculnya ada berapa? 6. Itu adalah modusnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang ke ukuran pemusatan data. Sebelum ke soalnya, sama Ibu dikasih tahu dulu ini rumusnya, yaitu ukuran pemusatan data untuk rata-rata sigma. Sigma itu artinya adalah jumlah. Jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI. FI-nya itu frekuensi, XI-nya data ke I. Kalau datanya itu atau nilainya atau intervalnya itu 1, misalkan intervalnya itu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu datanya XI-nya sama. Kalau interval ada rentangnya, misalkan 1 sampai 5, terus 6 sampai 10. Nah, itu nilai tengah-tengah XI-nya. Kalau intervalnya ada rentang. Kalau tidak ada rentang, si intervalnya berarti itu adalah XI-nya. Terus modus, rumusnya TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. TB-nya tepi bawah, D1-nya selisih kelas frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sebelumnya. Nah, kalau D2-nya sebaliknya. Kalau D1 sebelumnya berarti kalau D2 sesudahnya. C lebar kelas dan median, rumusnya TB ditambah setengah N kurangi FK dibagi FI dikali C. FK frekuensi kumulatif dan FI-nya adalah frekuensi yang nanti titik modusnya atau titik mediannya ya. Lihat ke contoh. Di sini ada contohnya. Perhatikan tabel berikut. Sebenarnya tabelnya itu hanya sampai FI ya. Kalau di bahan ajar kalian. Nah, kalau di bahan ajar kalian sampai FI, sekarang karena mau dijelaskan sama Ibu, jadi sama Ibu ditulis sampai akhirnya XI-nya. Nah, berarti intervalnya itu 21 sampai 25 sampai 46 sampai 50. FI-nya ada berapa jumlahnya? Ada berapa? 40. Yang pertama kita cari dulu apa rata-rata. Katanya yang ditanyakan adalah rata-rata. Rata-rata itu jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI. Sedangkan di sini kan tidak ada XI ya. Yang pertama itu kita cari dulu XI-nya berapa. Untuk mencari XI-nya berapa, berarti lihat di interval. Intervalnya itu 21 sampai 25. Berarti tengah-tengahnya berapa?
23. Nah, itu 23-nya itu adalah XI untuk yang pertama. Terus yang keduanya 26 sampai 30 jadi 28. Berarti XI yang kedua. Terus 31 sampai 35 berapa? 33, 38, 43 dan seterusnya. Nah, di sini juga belum ada FI dikali XI. Kalau FI dikali XI, jika dijumlahkan keseluruhan, di sini ada yang namanya 3 kali 23 nanti ya. Terus 9 kali 28, 4 kali 33, 10 kali 38, 3 kali 42, 43, 11 dikali 48. Nanti dijumlahkan sama kalian itu adalah jumlah FI dikali XI. Hasilnya yaitu 6968. Jumlah FI-nya adalah 40. Hasilnya berapa? 24,2. Untuk median TB itu apa tadi? Tepi bawah. Rumus tepi bawah gimana? Rumus tepi bawah. Batas bawah kurangi 0,5. Nah, sebelum kita mencari TB-nya di mana nih, kita harus cari dulu nilai tengah. Median itu kan nilai tengah ya? Nilai tengahnya. Kalau nilai tengah dicarinya itu dari setengah N. Setengah N. Jadi setengahnya dari 40 berapa? 20. Berarti 20 ada di baris keberapa 20? 4. Baris keempat. Berarti interval 36 sampai 40. Berarti mediannya 35,5. Setengah N-nya 20. Frekuensi kumulatifnya berapa? 16. Kan sebelumnya ya? Terus frekuensi mediannya 10, lebarnya adalah 5. Kalau dioperasikan menjadi median hasilnya 37,5. Kalau modus itu dilihatnya bukan dari setengahnya lagi, tetapi lihat frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar di mana? Di rentang berapa? Interval berapa? 11 berarti interval 46 sampai 50. Maka TB-nya jadi 45,5. Soalnya intervalnya itu dari 46 sampai 50 ya. Nah, terus D1-nya 11 kurangi 3 sama dengan 8. Nah, karena si D2-nya itu tidak ada sesudahnya, berarti kuranginya hanya 11 saja. 11 kurangi 0. Jadi tetap 11. Kalau lebar kelas tadi tetap adalah 5. 45,5 ditambah 8 kali 5 berapa? 40. 8 tambah 11, 19. Hasilnya 45,5 ditambah 2,11 sama dengan 47,61. Itu adalah hasil dari modus. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Cukup? Berarti kalian, Ibu anggap mengerti, berarti kerjakan LKPD-nya. Nanti kalau sudah mengerjakan LKPD, tiap kelompok hasil kerjanya itu presentasikan ke depan ya. So. Kerjakan LKPD-nya ya. Ya. Modus makan nilai yang sering muncul ya, jadi dilihatnya sebelum ke sini, lihat dulu frekuensi yang paling besar di mana.
Frekuensi yang paling besar frekuensinya kalau modus 60 berarti di sini TB-nya adalah Satu. 1. 1 itu kan batas bawah. Kalau TB itu batas bawah kurangi 0,5 berarti 1 kurangi 0,5 seberapa? Iya, berarti TB-nya 0,5. D1-nya kan nggak ada ya di atasnya. Berarti 60 D1-nya. Kalau D2-nya mah kan ada di bawahnya ya. 60 kurangi 45. Nah, ini mah yang ditanyakannya apa? Nilai rata-rata data kelompok kumaha? Rumusna. Tadi di bahan ajar ada. Nah, ini kan data tunggal. Berarti data kelompok. Nah, ini rumusnya. Nah, frekuensi teh FI teh ya. Nah, kalau X ini kan nggak ada. Berarti cari di dia tambahan kolom. Tambah kolom, cobain kolom tambahan. Nah, nyari XI-nya tengah-tengah. 66 sampai berapa? 70. Tengah-tengahnya berapa? Enam bentar. 66, 67, 68, 69, 70. Berarti di tengah-tengah berapa? Iya, nah berarti XI 68 tengah-tengahnya. Jadi rentangnya ke 66, 67, 68, 69, 70. Terus 71, 72, 73, 74, 75 tengah-tengahnya di iya. Berarti 68, 73 terus 78, 83 terus iya. Nanti dikalikan. Bukan 1,5 kilo kurangi 1. Biasa. Nah, yoga biasa. Jadi bisa. Jadi tidak hanya misalkan kan medianya di dia, jadi kudu di dia. Enggak harus. Jadi boleh dari 3 kurangi 1, boleh 9 kurangi 7, boleh 7 kurangi 5 atau 6 kurangi 4 itu sama isinya semuanya. Itu lebar kelas ya, panjang kelas gitu. Pertengahan 33 sampai 2 42 sampai 47. 30, 31, 32, 33, 34. Oh. 31, 32, 33, 34, 30, 31, 32, 34, 35, 6. Terus 36, 37, 38, 40, 41. Nah, tengah-tengahnya berapa kalau genap? Kan tadi 30, 31, 32, 33, 34, 35. Berarti ada 6. Tengah-tengahnya ada di mana? 6. Di 3,5 di dia kan? Berarti 30, 31, 32,5. Jadi 32,5. Tulisnya 32,5 tulisnya gitu. Terus 36 sampai 41, 36, 37, 38, 39, 40, 41 kan di 3,5 ya? 36, 37, 38,5 gitu. Terus 42, 43, 44, 45, 46, 47, 42, 43, 44,5. Jadi ya 0,5-an. Nah, nanti dikalikan teh 5 dikali 32,5 sabaraha. Jadi aya koma-komaan nanti ini mah.
Coba ya. C adalah kolam. Iya. Benar. Di. Nomor ya. Nah, ini berarti lah sebelumnya. Mana iya? 1, 2, 3, stop. Tok. Lanjutkan. Lanjutkan. Ini kertas. Hitung pakai 2,5 kali 5. Ini jumlah. Nah, frekuensi ini jumlahin dulu. Coba. 130. Kan ini jika rata-rata harga coklat adalah 8.000, jadi harga coklat semuanya 8.000. Jadi harga di tokonya itu sabaraha gitu. Nilai rata-rata bahasa Inggris kalau kelompok. Berarti satu-satu dulu. Kelompok A misalkan 15 orang, rata-ratanya dari 15 orang siswa rata-ratanya 90. Rumus rata-rata gimana? Jumlah data dibagi banyak data. Misalkan gini. X bar A. Maksudnya X bar A itu adalah rata-rata di kelompok A. Jumlah data dibagi banyak data N. X bar A itu kan udah ada ya. Rata-rata kelompok A-nya berapa? 90. Terus banyaknya di 15 orang, tetapi jumlah nilainya kan nggak tahu ya. Berarti jumlah kelompok A ya sama dengan ininya 15. Jumlah kelompok A sama dengan 90 dikali 15. Berapa? 1.350. Nah, berarti X beogenan. Nah, rata-rata kelompok beogen caranya seperti ini. Nanti teh, berapakah rataan nilai? Maaf ya, ini bukan Ayu. Berapakah rataan nilai kelompok A, B, dan C? Kalau kelompok rataan nilai kelompok A dan C berarti nanti jumlah kelompok A-nya berapa, jumlah kelompok B-nya berapa, jumlah kelompok C-nya berapa. Bukan bagi 3. Tetapi dibagi jumlah A-nya berapa? Jumlah orang A 15. Terus ditambah jumlah yang B-nya 28, ditambah 57. Nah itu. Oh, coba. Ini di mana? Presentasi ini di mana? 56 dari mana? Kan 39. Jumlahnya ini dijumlahin jadi berapa? 39.000 ditambah X nya. Jumlah nanti rumus rata-rata gimana rumus rata-rata?
Rumus rata-rata. Jumlah dibagi banyaknya, ya kan? Nah, rata-ratanya itu adalah 8.000. Jumlahnya yang ini ya? Iya. Udah 8 8.000 sama dengan jumlahnya 39.000 ditambah X dibagi 7. Soalnya banyaknya datanya ada 7 atau tokonya ada 7. Nah, ini dikali 8 dikali 7 56.000 sama dengan 39. Nah, yang X-nya misalkan balik dulu ada. Gini tambah X sama dengan 56.000 dibalikan dulu. Berarti X sama dengan yang ini kurang ini. Sabaraha sok tamatkan. Bukan, soalnya kan ini pemindahannya bukan perkalian tapi penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan bina ruas jadi dikurangi. Kalau perkalian jadi dibagi. Jadi 56.000 kurangi yang ini. Sabaraha. Coba hitung. Jadi Coba dituduh. Bukan 7. 5 kali 8 dapat 8 nih, Bu. 5 kali 8 dapat 8. jumlah kelompok 10, 5 kali 8. Gimana? Dikalinya kali berapa? 4,5 ya? Kali 100? Koma kan? Ini hapus, jadi tak ayah kemana? 10.450. Sama dengan Ini kan bener? salapan. Ya itu nggak apa-apa. Soalnya kan ini 0 di belakang komanya. Kalau di belakang komanya ada 0 berarti tidak usah ditulis gitu. Jadi nanti teh bakal gini, misalkan 3215,7 450 1235,8 nggak apa-apa. Jadi lihat jajaran anak dijumlahkan anak kita gitu. Iya. 15 ditambah Dah. Nah, tinggal substitusikan rumusnya. 13 20 Ya. bagi 3 125. Maksud. Biasa. Biasa dia dibagikan dayanya. Iya. Apa Pak? 100. 1 bagi 4 2. Ini 80 20 0 13 125. Sudah semua? Belum. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Bentar, ada kelompok yang masih belum ya. Iya, ini juga. Tiga babari.
dua data. Bu, kayak jelaskan anu mana Bu? Yang LKPD sama ibu dibagikan. Oh iya. Jadi jelasin hasil dari LKPD. Iya. Kemana? Itu ini ya. Rataan tinggi badan 9 seorang siswa ini masih rata-ratanya. Yang ini mah data kelompok, yang ini data tunggal. Data tunggal kumaha? Rata-rata buka lagi. Jumlah data dibagi banyak data. Nah, di sini ada rataan tinggi badan 9 orang. 9 orang jumlah data banyak data. Banyak. Kan banyaknya 9 orang. Kalau 155 mah itu rataan tinggi badan dari 9 orang. Berarti rata-ratanya udah ada tetapi jumlahnya belum ada. Jadi dibalik. Misalkan rata banyak data dibagi jumlah data gitu kan? Balik jumlah data banyak data atau N ya. Rata-ratanya kan udah ada 155 ya. Tetapi kita tidak tahu si jumlah datanya berapa. Jadi jumlah data dibagi berapa? Banyaknya. Sok 9 tulis. Dan C. Nah, pertama kita cari baru kasih silang. Ini kan anggap satu ya di sini. Kan 155 per 1. Berarti JD atau jumlah data sama dengan 155 dikali sok di sini tulis. Iya. Rumus rata-rata itu apa? Ada yang tahu rumus rata-rata? Orang dulu nanya tadi itu. Ya. Nah, berarti jumlahnya itu jumlah data sama dengan 1400. Mau hitung rumus gede. Nah, ini untuk jumlah data yang 9 orang. Terus jika ditambah seorang siswa baru, rataan tinggi badan menjadi 156. Berarti kalau ditambah satu orang ya seorang, berarti N-nya jadi berapa? 18. Iya, kan tinggi badan 9 orang. Kalau ditambah satu orang jadi 10. 2 4 Iya, X bar dulu. Beda lagi. Ini kan rata-ratanya 156. 156 jumlah data dibagi 10. Jadi berapa? 1560 JD-nya yang ini. Nah, yang ditanyakan berapakah tinggi badan siswa tersebut? Nah, jumlah data yang kedua yang 10 orang 1560 dikurangi yang ini berapa? Dapat kisah hari biar lewat sampang rumah. Jadi tinggi badan siswa baru tersebut berapa? Iya, pakai sentimeter. Udah semua? Sudah. Udah? Atas? Nah, sekarang kita ke presentasi. Nah, sebelum ke presentasi, karena sudah lumayan ya berpikirnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar semangat lagi untuk presentasi. Ayo semuanya berdiri. Kita ice breaking, ayo bermain dengan gembira. Berdiri. Sok, maju gak apa-apa, maju aja. Bisa mundur nanti. Ibu, Kena tembok atau gimana? Udah? Siap? Ikuti yang Ibu katakan ya. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. ABDG. Sesungguhnya. Maju-maju. Mundur-mundur. Maju mundur. Berarti masih konsentrasi ya, bagus. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi.
Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya. Mundur-mundur. Maju-maju. Aduh, masih ada yang belum fokus ya. Tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya. Mundur-mundur. Maju-maju. Maju-maju. Mundur-mundur. Maju-mundur. Belum. Ingat ya, konsentrasi ya. Satu kali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Maju-maju. Maju-maju. Mundur-mundur. Mundur-mundur. Maju-mundur. Maju-mundur. Tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya. Mundur-mundur. Maju-maju. Siapa yang belum fokus? Satu kali lagi, sudah ya. Kita langsung presentasi. Mundur-mundur. Maju-maju. Masih tidak sesungguhnya, Mas. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Mundur-mundur. Mundur-mundur. Maju-mundur. Maju-mundur. Udah, tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang presentasi, siapa yang mau terlebih dahulu? Ngomong mana? Ya boleh, kelompok Agit ya, ke depan. Boleh semuanya mengikuti, nanti misalkan siapa yang nulis, siapa yang pemahamannya, memberikan pemahaman kepada kalian, nanti siapa juga yang nanti menjawabnya. Bisa Jadi diperhatikan dulu, ditulis dulu soalnya seperti apa. jadi nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris dari 3 kelompok yakni 15 orang, kelompok A dengan rataan 90, koma 28 orang, kelompok B dengan rataan 80 dan 57 orang, kelompok C dengan rataan 70. Berapakah nilai rataan kelompok A, B, dan C? Silahkan jelaskan. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata terlebih dahulu. Soalnya nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris dari 3 kelompok, yakni 15 orang kelompok A dengan rata-rata 90, 28 orang kelompok B dengan rataan 80, dan 57 orang kelompok C dengan rata-rata 70. Nah, di sini kita akan mencari nilai kelompok rata-rata kelompok A, B, dan C. Kita cari satu-satu dulu terlebih dahulu. Jawab.
Kita tulis dulu rumus rata-rata. X bar sama dengan banyak data, jumlah data dibagi banyak data. Nah, X bar ini apa? X bar katanya. X bar ini apa? Rata. 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 Nah, rata-rata di kelompok A itu berapa? Rata-rata nilai. Ya, tulis 90. Di dia sama dengan jumlah data kelompok A. Bagi terkudu. Banyak data di kelompok A atau banyak siswa berapa di kelompok A? 15 orang. 15. Lalu kita karena belum ada jumlah data kelompok A, jadi kita kalikan dulu terlebih dahulu. 90 dikali 15. Terus di dia ya. 15. Gitu. Jadi salapannya dia 6. 9 kali 5. 45. Terus 5 kali 4. 9 kali 1 tambah 4 13. lalu tambah 0. Tulis video. Ini yang A. Lalu kita cari yang B. Tulis di ini. Langsung ya. Sama dengan rata-rata dari kelompok B ada berapa nilai? 80. Ada 80. Juga di 80 di langsung ayat rumusan. Lalu kita karena belum diketahui jumlah data kelompok, jadi tulis dulu datanya. Dibagi jumlah siswa di kelompok B berapa? Lalu sama seperti tadi dikalikan dulu. Tulis ininya. Dan 28 kali 8. 8 kali 8. 8 kali 8. 4. 4 kali 8 kali 2. 16. Tambah 6. 16 tambah 6. 22. 22. Tambahin 0. Sama dengan dia tuh. 2240. Nah, sekarang kita cari yang C satu lagi. Tadi. Baik. 2240 itu jumlah data kelompok atau apa? Jumlah data kelompok. Kan acan, Bu. Oh, tacan. Acan. Kita cari dulu yang C. Nilai rata-rata dari kelompok C itu berapa? 70. Ditulis 70. Karena belum diketahui jumlah data kelompok C, kita tulis dulu tanda tanya atau N. Jumlah siswa dari kelompok C ada berapa? C. 57. Sama seperti tadi dikalikan dulu. 57 kali 70. 7 kali 7? 9 kali 4. 7 kali 5? 5. Tambah 4? 38. Tambahin 0. Sama dengan salapan itu. Nah, lalu kita jumlahkan tadi yang A, B, dan C hasilnya. Tulis di sini. Dapat 2240
Coba tius. Ya 0 terus. 5 tambah 4 9. tambah 9 18. 8 gak hiji. 1 tambah 3 4. tambah 2 tambah 9 15. 5. 1 tambah 1 2. tambah 2 tambah 3. Nah, lalu setelah ini kita tambahin dari kelompok 5 yang orang yang ada di kelompok A, B, dan C. Tulis 15. 8 sama 57. 5 tambah 8 13. tambah 7 0. 2 tambah 1 tambah 2 tambah 5. Nah, setelah ada hasilnya kita bagikan yang 7.580 dibagi 100. Baik kurung buat ingat lah. $758 dibagi 100 bisa berapa? 7 7 kali 100 8 kurangin 0 5 kurangin 0 turun 0. 580 dibagi 100 5 kali 100 500. 580 dikurangi 500 80 bagi 100 naik koma turun 0. 800 bagi 100 8 kali 100. Nah, jadi nilai rata-rata dari kelompok A, B, dan C itu adalah 75,8. ada yang mau bertanya? Tidak. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Itu kan 70 sama dengan N-nya itu berapa? Bisa dicari nggak? Ini. Jadi ini teh adalah jumlah banyak data teh iya. Jadi 7.990. Ada lagi? Udah? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengerti untuk nomor 1 dari kelompok 1 ini? Jadi di LKPD kalian ini berbeda-beda ya. Soalnya kan ibu memakai model pembelajaran pendekatannya itu berdiferensiasi. Jadi setiap kelompok itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kelompoknya. Jadi ada yang soalnya ada yang hot, ada yang low. Nah di sini tadi kan ada yang nanya N itu apa? Atau dicari dari mana? Maksud N-nya itu adalah jumlah data kelompok C ya. Nah, kan ini ada jumlah data kelompok A. Yang ini jumlah data kelompok B. Jadi kalau mau semuanya jumlah data kelompok A, semuanya tulis. Jadi jumlah data kelompok A, jumlah data kelompok B, jumlah data kelompok C. Kalau misalkan mau pakai pemisalan, misalkan N, berarti yang ini NA, NB, NC. Jadi kalau pakai pemisalan itu tetap ada kodenya untuk A, untuk B, untuk C, untuk memisahkan kita. Jadi untuk lebih mengerti lagi jika di kemudian hari kita lihat lagi bukunya, ya. Ya. Sekarang lanjut di kelompok 2. Silahkan ke depan. Kelompok 2 ke depan. Komar. Sebut.
tes. Mau. Ini ya. Itu mah ya kalau sekarang banget. Ini hapus dulu. Lagi neng. Oh iya weh nu baladag. Kusina nu baladag serangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Masa sepeda? Pokoknya nulis ulang statistika. Hah. Nilai ulangan statistika jumlah. Siswa diperlihatkan seperti tabel berikut. Abang. Tabelnya skor oh iya frekuensi entah 2 hal kita yuk frekuensi udah 66 sampai 70 dari Samudra yang dekat. Berarti yang ini 6 digentos. Biasanya kan Sampai pakainya 70. kayaknya ke bawah tabel teh. Ganti kalau kebiasaan ke bawah mah. terus 71 Frekuensi sampai 1 2 76 sampai 80 81 sampai 85 86 sampai 90 2 karena nah di sini kan tidak nggak ada rentang ya. Nah, kalau nggak ada rentang 20. berarti ieu teh sami sareng XI. 70 Kan dicarinya rata-rata ya. Rata-rata rumusnya gimana? Jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI. Berarti ini jumlahkan dulu. 5, ini ada M ya? Nanti dulu 5 tambah 3 berdasarkan tambah 8. 16 tambah 5 21 2. Itu di sini ada 22 ditambah M. Nah, FI kali XI data nah tersebut 0 kali 5 0, 1 kali M 2 kali 3 6, nilai rata-ratanya adalah 25. Jumlahin berapa? Genep. Iya, 55 ditambah M. Sok serat. 1 2 3 udah. Oke, di soal untuk kali ini kita akan mencari nilai rata-rata. Untuk rumus nilai rata-rata kelompok adalah terus nih rumusnya X sama dengan
jumlah sigma tuh sigma X sama dengan jumlah F1 Y. FI itu salah dikali untuk rumusnya yaitu X sama dengan jumlah frekuensi dikali XI. Sedangkan di sini kita belum menemukan XI-nya. Mari kita cari terlebih dahulu untuk XI. Untuk jumlah XI yaitu Lihat ke depan jumlah ya. tengah dari 66 sampai 70 adalah jumlah tengah dari 71 sampai selanjutnya untuk XI-nya kita sudah menemukannya, sedangkan di rumus adalah jumlah dari FI dikali XI. Tapi di sini kita belum mengalikannya, jadi kita akan kalikan frekuensi sama XI-nya dulu. Mari kita hitung bersama. (68 dikali 2) 136. 73 dikali 8 584. 78 dikali 20 1560. 83 dikali ini tak ada nusalah dan ini 70. Ini pada 70, jadi itu 7 loh. Maaf ya, ada kesalahan sedikit. 83 dikali 7 jumlahnya ada berapa? 83 dikali 7 itu jumlahnya ada 581. Dan 88 dikali 3 264. itu dikali. Nah, sekarang kita masukkan rumus. Kan XI-nya sudah diketahui, FI dikali XI-nya juga sudah diketahui. Kita sekarang masuk ke rumus. Oh iya, bentar. Untuk di rumus yaitu X sama dengan jumlah FI dikali XI. Berarti kita harus menjumlahkan yang ini dan yang ini. Yang ini. Kita terlebih dahulu menjumlahkan FI dikali XI. Langsung aja ya. Hasilnya dan untuk XI yaitu jumlahnya 390. Untuk frekuensinya jumlahnya adalah 40. Masukkan ke rumus. Tadi teh X itu udah langsung aja. Sama dengan kita kerjakan sama-sama ya. 125 dikali 40 dibagi 40. Jadi 40 jadi 3 Sama 3. 40 kali 3 120.
Karena sudah tidak bisa kita naikkan koma, turunkan 0. 1, 10, 10. Jadi 1, naik lagi 2, 40 kali 2. 80. 100 dulu. Ya, yang 80. 20. Jadi sisanya ada 20, naik lagi pakai 5. 5 Pakai 0 dulu. pakai 0 dulu, jadi 200. 200. Jadi jumlah rata-rata nilainya adalah 13,125. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hmm? Maksudnya? Udah, silakan ada yang mau bertanya. Kan Bu, habis kan dia dijawab, terus ditulis Yang mananya? Yang mananya? yang beri huruf. Oh, Jadi habis yang jawabnya kalau ditulis panggilan jadi jadi nggak apa-apa lah. Mohon maaf, sayanya terlalu rusuh. Itu Anu nilai FI kali FI. I kali XI. FSI ya. Yes. Apakah benar hasilnya begitu? Soalnya kami juga menghitung. Ya udah, untuk membuktikan kita hitung sama-sama. Habis gak ada sama. Mungkin di mana letak yang perbedaannya? Ini jumlah ininya kan ya. Di penjumlahan Oh, di jumlahannya. Kalau Penjumlahan. angka-angkanya sama gitu. Soalnya sama. Angka-angkanya sama. angka Gimana gimana yuk? bukan jadi penjumlahannya. Oh, jadi jumlah Penjumlahan dari sini. FI dikali XI. Tapi kalau data-datanya mah itu sama. Jadi hasil dari FI dikali Hasil XI dari hasil itu yang ditambah yang di bawahnya. ya yang bawahnya. Oh, berarti coba hitung kembali gitu. Hitung bareng-bareng ya. Itu barang aja. Yang 136 ditambah 584. 6 ditambah 584. Terus 156 Oke, kita sama-sama. 10, 16, 17, sama 14, 21. jadi 5. Oh, berarti saya yang salah. Mohon maaf. Gak apa-apa ya, ada kesalahan. Terima kasih untuk teman yang lainnya. Berarti kalian mendengarkan dan memahami ya. Dan terima kasih sudah mengingatkan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Jadi jumlahnya berapa? Harusnya berapa tadi jumlahnya katanya di sini? 3125. Berarti ada kesalahan juga di sini kan. Kalau 6 ditambah 4, 6 ditambah 4 udah 20, ditambah 1 21 ya. Jadi angka anu salah. ada angka yang salah yang di mana? Eta teh hiji genep. Eta didinya mah hiji 5 genepnya. Oh, Kuduna teh 1560. oh yang ininya. Oh iya kan 78 dikali 20 ya. Ibu sebenarnya masalah Dikali kalau dikali 10 juga udah 780 kan? Iya. Berarti ada kekeliruan di sininya. Nah, evaluasi. Meskipun begitu berarti alhamdulillah ya. Untuk kelompok yang lainnya besok lagi. Soalnya sudah terwakili ya untuk data tunggal yang tadi yang pertama, data kelompoknya yang tadi. Nah, hasilnya berarti kalian sudah memahami untuk data tunggal. Pakai rumusnya rata-rata data tunggal gimana? Rata-rata data tunggal. Rumusnya banyaknya data, jumlah data dibagi Banyaknya data. Nah, untuk data kelompok seperti ini ya. Kalau data kelompok kalau tidak ada XI-nya berarti kalian cari dulu nilai tengahnya. Kalau misalkan datanya bukan seperti ini tetapi hanya angka. Misalkan di sini bukan skor tetapi nilai 1, 2 atau
55, 65, 75, 85, 95. Nah, ini tidak usah dicari lagi untuk SI-nya, tetapi ini sudah menjadi XI-nya kalau angkanya 1 tidak ada rentang. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Menyenangkan? Berarti semua bisa ya? Bisa. Berarti Ibu coba kalian untuk tes individu. Ya? Ya. Semuanya dibagi ya. Isi dong. Udah ya, 5. Untuk tes individu cukup ya dalam waktu 7 sampai 10 menit. Ya? Ya. Ya. Kerja, Rin. Iya. Isi ya, tes individunya.
Jumlah apa gimana? Banyaknya data dari banyaknya kelompok apa dihitung? Kan ini tes individu. Sok. Dua menit lagi ya. Iya. Ya, sok. Yang sudah boleh dikumpulkan ya. Silahkan yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah belum semua? Ya. Alhamdulillah sudah ya semuanya. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Mudah-mudahan ya ilmunya bermanfaat. Dan untuk kehidupan sehari-hari juga, kalau untuk materi median modus itu sebenarnya itu sangat bermanfaat kan ya. Terutama misalkan kalian nanti bisa, kalau nanti lulus sekolah kerja di kepegawaian atau di mana mensensus atau apa, kan bisa sangat terpakai juga ya kalau materi seperti ini. Jadi tidak akan tidak terpakai gitu. Jadi pasti akan terpakai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita membahas masih tentang pemusatan data, tetapi di kuartil. Ada yang namanya desil, kuartil, dan persentil. Tetapi yang pertama kita kuartil dulu ya. Kuartil itu suatu bagian dibagi 4 bagian, itu adalah kuartilnya. Nanti dibahasnya di pertemuan selanjutnya. Sekarang cukup sekian dari Ibu pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.